Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita masuk pada materi tentang add on in yang menyatakan waktu ya. Di sini kita kasih keterangan time gitu. Karena nanti ada add on in tapi untuk tempat begitu ya. Kita lihat pada poin yang A dulu. Di sini ada we use at with times. Kita gunakan kata at dengan waktu ya, maksudnya untuk menunjuk waktu. Misalnya at 5 o'clock, jam 5. At 11:45, jam 11:45. At midnight, pada tengah malam. At lunchtime, pada waktu makan siang. Gitu ya. Jadi at di sini masuk pada waktu, jam misalnya. Nanti untuk kalimat lengkapnya ya Anda bisa susun sendiri lah ya. Misalnya I go to mosque at 5 o'clock misalnya ya. Saya pergi ke masjid jam 5 gitu. Sholat subuh, udah telat itu ya. Atau apalagi ini I will meet my friend at lunchtime misalnya. Saya akan bertemu teman saya pada waktu makan siang itu, at lunchtime. Oke, kemudian yang berikutnya ada but we usually leave out at when we ask what time. Namun kita biasanya menghilangkan kata at, artinya nggak dipakai gitu at-nya ketika kita bertanya tentang what time, jam berapa. Jadi kalau nanya jam itu kita what time are you going out misalnya, jam berapa kamu akan pergi keluar gitu. Kita tidak mengatakan at what time are you going out ya. Kalau dikasih at what time gitu malah nggak tepat ya, tapi langsung aja what time. Teman-teman semuanya, selanjutnya untuk poin yang B di sini ada we use on with dates and days ya. Kita gunakan kata on dengan untuk tanggal dan hari gitu ya. Jadi misalnya on 12 March, pada tanggal 12 Maret. On Friday, pada hari Jumat gitu ya. On Friday afternoon, pada Jumat siang atau Jumat sore. On Monday evening, pada hari Senin petang. On Lebaran Day, pada hari Lebaran. On Hero Day, pada hari pahlawan gitu contohnya. Dalam kalimat misalkan they got married on 12 March. Mereka menikah pada tanggal 12 Maret ya. Pakainya on 12 March. I usually go out on Friday. Saya biasanya pergi keluar pada hari Jumat. Gitu ya. Untuk tanggal dan hari kita gunakan on. Kemudian untuk poin yang C, we use in. Nah, kita sekarang cerita tentang in ya. Itu adalah for longer period of time. Nah, kita gunakan in untuk jangka waktu yang lebih lama ya. For example, contohnya adalah months, bulan, years, tahun, season, musim ya. Kita ambil contoh di sini ada in April, di bulan April. Kemudian in 1985, di tahun 1985. In winter, di musim dingin. In the 18th century, di abad ke-18. In rainy season, di musim hujan. Kemudian contoh kalimatnya, they got married in 1985. Mereka menikah di tahun 1985. Atau contoh yang menggunakan musim, misalnya she'll come back in winter. Dia akan kembali di musim dingin gitu ya. We also say, kita juga mengatakan in the morning. Ya, di pagi hari, in the afternoon, di sore hari, in the evening, di petang hari. Contohnya pada kalimat I'll see you in the morning. Saya akan menemuimu di pagi hari. Tapi ya, nih, but I'll see you on Friday morning. Tapi saya akan jumpai kamu on Friday morning, pada hari Jumat pagi. Nah, karena di sini ada Friday, Friday kan hari gitu ya. Hari Jumat dalam hal ini, maka kita pakainya on, bukan I'll see you in Friday morning, tapi I'll see you on Friday morning. Tapi kalau I'll see you in the morning, but I'll see you on Friday morning. Kemudian untuk poin yang D ada we don't use at, in, on before last and next. Kita tidak menggunakan at, in, dan on sebelum kata last dan next itu ya.
Jadi misalnya di sini ada I'll see you next Friday. Kita tidak mengatakan I'll see you on next Friday. Mentang-mentang ini Friday pakai on enggak gitu. Langsung aja I'll see you next Friday. They got married last March. Ya, they got married last March. Mereka menikah pada Maret yang lalu. Tidak menggunakan they got married in last March. Tidak pakai in gitu ya. Tapi langsung saja last March. We can come again next Monday. Ya, kita dapat datang kembali pada hari Senin depan. Tidak menggunakan we can come again on next Monday. Tapi langsung we can come again next Monday. Kemudian untuk poin yang E di sini ada in plus a period of time ya. Kata in ditambahkan dengan sebuah periode waktu yang nanti maknanya adalah time in the future, waktu di masa yang akan datang. Contohnya the train will be leaving in 5 minutes. Kereta akan berangkat 5 menit lagi gitu ya. In 5 minutes artinya 5 menit lagi. Budi will be back in a week. Budi akan kembali 1 pekan lagi gitu. Jadi pekan depan dia balik. Kemudian berikutnya they're getting married in 2 months. Mereka akan menikah 2 bulan lagi gitu ya. Jadi in 5 minutes, in a week, in 2 months itu maknanya adalah future, akan datang. Kita coba lihat latihan ya sebelum kita akhiri video ini. Di sini ada perintahnya fill in the blank with add on in ya. The concerts begin 7:45. Konser mulai jam 7.45 ini jam. Kalau jam berarti kita pakai apa? Add on apa in? Ya benar ya. Anda pakai add, oke? Berarti the concert begin at 7:45. The course starts 7 January. 7 Januari. Pakai apa ini? Kursus mulai pada tanggal 7 Januari. Anda pakai on ya. On 7 January. Oke, karena tanggal ya, pakai on. Kemudian I went to bed midnight. Anda pakai apa ini? Ya, midnight. Anda pakainya adalah at, oke? Pakai at midnight. Selanjutnya yang keempat, I saw her Tuesday. Saya melihatnya Tuesday, hari ini. Pakainya apa? On ya. Oke, jadi I saw her on Tuesday. Saya melihatnya pada hari Selasa. Kemudian he was born 2014. 2014. Berarti tahun Anda pakainya in ya, karena longer period of time ya, waktunya yang panjang itu. Kemudian yang keenam, they'll arrive a few minutes. They'll arrive a few minutes. Mereka akan datang dalam beberapa menit gitu ya. Berarti pakainya in. Oke, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan bisa menambah wawasan bahasa Inggris kita semuanya. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan yang belum. Jika merasa materi dari kami bermanfaat, silakan bisa Anda subscribe dan bisa di-share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.